Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Semoga kalian di rumah sana sehat, terus bersemangat, selalu menjadi putra-putri yang solih dan solihah, yang selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kalian. Bertemu lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan kembali belajar pembelajaran tematik, tema 7, subtema 1. Hari ini pembelajaran kita seperti yang biasanya akan sangat menarik. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan lupa kalian harus berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Baik, mari kita mulai. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Perhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Jadi perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Gambarnya adalah ada gambar bangsa asing, kemudian juga ada gambar bangsa Indonesia. Jadi waktu itu kita ada di masa penjajahan oleh bangsa asing. Mari kita lanjutkan pembelajarannya ya. Jadi ada peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Jadi dahulu kala bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat penindasan oleh penjajah tersebut. Kemudian, siapa sih bangsa yang menjajah Indonesia itu? Maka kita pelajari di bawahnya. Ada bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjelajahan di Indonesia. Jadi ini bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia. Ada 4 bangsa, yaitu yang pertama bangsa Portugis tahun 1511, yang kedua bangsa Spanyol tahun 1521, kemudian ada bangsa Inggris tahun 1579, dan juga kemudian bangsa Belanda yang terakhir tahun 1596. Kalau kalian tanya, kenapa Bu nggak ada bangsa Jepang? Karena yang kita bahas adalah bangsa Eropa dulu ya. Kalau bangsa Jepang itu adalah bangsa Asia. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Jadi, kenapa bangsa-bangsa Eropa yang 4 negara tadi menjajah Indonesia? Karena ada faktor-faktor pendorong kenapa negara Indonesia melakukan penjelajahan samudra dulu. Setelah melakukan penjelajahan samudra, baru mereka menjajah negara Indonesia. Nah, kenapa mereka ingin mengadakan penjelajahan samudra? Yang pertama, karena ada keinginan mencari kekayaan atau disebut dengan gold. Kemudian yang nomor 2, adanya keinginan menyebarkan agama atau dengan istilah gospel. Kemudian yang ketiga alasannya adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau yang dikenal dengan istilah glory. Kemudian yang nomor 4 adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bangsa Eropa bisa mengadakan penjelajahan samudra. Itu alasan mereka melakukan penjelajahan samudra. Mari kita lanjutkan satu-satu. Kita pahami lebih jelas apa sih maksud dari 4 faktor pendorong ini. Simak ya. Yang pertama, maksud dari adanya keinginan mencari kekayaan atau goal adalah karena kekayaan bangsa Eropa itu terutama adalah mencari rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Karena sekitar abad 15 di Eropa harga rempah-rempah itu sangat mahal. Mahalnya seberapa? Sampai seharga emas atau gold. Jadi mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Jadi karena rempah-rempahnya sangat mahal, seharga emas, mereka melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan rempah-rempah tersebut. Mari kita lanjutkan. Yang kedua adalah keinginan menyebarkan agama atau gospel. Maksudnya apa?
selain mencari kekayaan, kemudian nanti mereka akan mencari tanah jajan juga, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khususnya adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini bahkan dianggap sebagai tugas penting yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Dan yang mempelopori untuk menyebarkan agama ini adalah bangsa Portugis. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah keinginan mencari kejayaan atau glory. Maksudnya apa? Maksudnya begini, di Eropa ada anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut merupakan negara yang jaya atau glory. Nah, dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba mengadakan penjelajahan samudra, kemudian mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kita lanjutkan. Jadi kemudian kenapa bangsa Eropa bisa melakukan penjelajahan samudra juga karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa berkembang pesat sehingga memungkinkan negara Eropa melakukan penjelajahan samudra. Contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa itu apa saja? Ini di bawah ini. Yang satu, ada dikembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra. Kalian perhatikan juga gambarnya. Kemudian juga ditemukan mesin untuk persenjataan. Kenapa mereka memerlukan senjata? Karena senjata digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya, dari ancaman penjahat. Jadi mereka sudah menemukan mesin untuk persenjataan. Kemudian yang ketiga, ditemukannya kompas yang digunakan untuk petunjuk arah. Jadi mereka sudah tahu arah kemana mereka akan melakukan penjelajahan. Jadi itu hal-hal yang membuat negara Eropa mengadakan penjelajahan samudra. Nah, tadi kita belajar apa saja? Kok banyak begitu, Bu? Maka Bu Guru membuat ringkasannya. Kamu perhatikan baik-baik ya ringkasannya. Jadi dahulu bangsa Eropa pernah datang ke Indonesia. Jadi di sini judulnya kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian lagi saya kasih judul tadi datangnya bangsa Barat. Maksudnya bangsa Barat itu bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi datangnya bangsa Barat itu karena mempunyai latar belakang atau tujuan untuk mencari kekayaan atau goal, kemudian mencari kejayaan atau glory, kemudian menyebarkan kepercayaan atau agama atau yang disebut gospel, dan didukung lagi mereka mempunyai perkembangan iptek yang sangat baik sehingga mereka melakukan penjelajahan hingga bisa datang ke negara Indonesia. Kemudian siapa saja bangsa Barat atau bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia kemudian menjajah Indonesia, itu ada 4 negara, yaitu satu negara Portugis, kemudian yang kedua negara Spanyol, yang ketiga negara Inggris, dan yang keempat adalah negara Belanda. Itu yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, mengingatnya, dan mengerti. Selanjutnya, Ibu Guru punya sedikit kuis. Nah, di kuisnya ada perintah, kerjakan tugas di bawah ini, jawablah dengan benar, dan buatlah semenarik mungkin. Dan sebenarnya, tugas yang Ibu berikan di bawah ini itu ada di buku paket tematikmu, buku paket tematik tema 7, ada di halaman 6. Ya, kalian buka halaman 6, kalian pahami dulu apa yang harus kalian kerjakan, kemudian kalian kerjakan dengan baik. Semoga apapun yang kalian kerjakan itu sungguh-sungguh akan membawa manfaat yang baik kepada kalian. Yang terakhir, terima kasih anak-anak yang selalu saya sangat sayangi, saya banggakan, dan saya rindukan untuk bertemu bertatap muka. Semoga pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia hari ini membuat kalian mengerti
banyak hal dan semoga bermanfaat apapun yang kalian pelajari. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terus bersemangat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.